Oke, jadi di depan kalian ini udah ada device Maxto M3 yang biasa gue pakai buat nge-record daily activity gue dan video-video lainnya yang di jalan itu dah, pokoknya dah. Yang waktu itu gue kehujanan lah, pakai device ini. Ini waterproof ya. Jadi waktu itu memang ada percikan-percikan air, mungkin karena ini nggak gue copot nih anti goresnya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya tuh. Wih, nggak gue copot sengaja biar nggak lecet aja gitu. Mungkin kalau fitur-fiturnya dari kalian semua pasti udah ngeliat kan review-reviewnya kayak gimana. Nah, bentukannya kalau dari deket tuh begini nih tuh. Ini waterproof ini, kayak gini bentukannya tuh. Oke, jadi ada yang bertanya ke gua, bang, ini bisa nggak sih misalnya lagi connect sama rider lain itu um, connect juga sama Google Maps. Jadi maksudnya dia mungkin pasti lagi ngobrol-ngobrol dengan mode intercom, itu dia juga buka Google Maps juga gitu. Jadi biar biar instan aja gitu. Jadi misalnya dia lagi touring, dia buka Maps, jadi dia nggak harus repot-repot buka Maps lagi dan tetap bisa berkomunikasi sama timnya yang lain. Jawabannya enggak bisa pada saat intercom mode. Coba kita lihat di buku panduannya ya. Nih buku panduannya. Kuku gue jelek banget dah. Alah. Oke, buku panduannya nih. Di sini flat communication, connect to other Bluetooth headset, simultaneous connection of multiple device. Ini maksudnya enggak bersamaan nih mungkin ya, enggak bersamaan. Cuman di sini simultaneous connection of multiple device gitu. Emang dari intercom ke HP itu bisa gitu. Intercom dan HP itu bisa berkoneksi secara bersamaan, bisa. Cuman ketika lo buka media misalnya kayak Maps, atau lo mau membuka YouTube juga atau dengerin lagu juga, itu nggak bisa. Mungkin misalnya lo nyetel YouTube, videonya bakal jalan cuman nggak ada suaranya itu cuman dari mode intercom aja, alias hanya si riders lain doang yang lagi ngomong, yang suaranya bakal keluar dari speaker gitu. Begitupun dengan recording and capturing, itu juga sama, bakalan cuman suaranya doang yang keluar gitu. Ini kontennya nggak jelas nih. Parah banget ya gue ya, bodo amat dah, nggak jelas emang ini. Nah di sini nih, cuman bagusnya dia emang udah pakai Sony Wide Angle lens, jadi gambarnya itu walaupun menurut gue 1080 nya abal-abal, cuman cukup gimana ya, cukup stabil gitu, bagus. Nah jadi Maxto ini ngeklaim bahwa bisa sampai 1 kilo 1000 meter connect with 2 mobile phones. Sorry tadi miring, males gua, pegel tadi soalnya miring gitu bacanya. Ya, connect with 2 mobile phones, jadi dia bisa dalam satu intercom ini terkoneksi dengan 2 handphone. Waktu itu pun gue udah nyoba sih. Jadi misalnya si handphone yang pertama, anggaplah ini handphone pertama ya, ini handphone yang kedua. Handphone yang pertama ini nyetel lagu, itu dia bakalan masuk ke sini set lagunya. Nah handphone yang kedua nyetel lagu juga, bakalan masuk lagunya, cuman lagu di handphone yang pertama bakalan mati. Jadi dia itu sistemnya ganti-gantian gitu. Jadi misalnya yang ini lagi aktif, yang ininya bakal mati, cuman masih bisa terhubung
dengan Bluetooth, cuman jadi auto auto stop gitu dianya, auto ngekat, tas dikat gitu, diputusin. Nah, tadi pun gue nyoba sama intercom E1. Uh, jadi HP nih, HP-nya satu, cuman bisa pairing Bluetooth ke dua intercom. Itu pun gue nyoba, sistemnya sama aja. Jadi anggaplah ini dua intercom ya, ini intercom satu, ini intercom dua, gitu. Anggap kayak gitu. Ini si HP nih jadi nih. Nah, jadi pas gue ngeplay lagu dari sini, lagunya sama. Ketika gue pencet button yang di intercom yang pertama, itu hidup gitu, normal. Pas gue nyoba ngeplay dari intercom yang kedua, lagu yang di intercom yang pertama tuh mati. Jadi auto cut gitu, mati, lagunya pindah ke intercom kedua. Nah, pas intercom yang intercom yang pertama aktif, dia juga bakal mati nih. Yang dari intercom yang kedua bakalan terputus, masuk lagi ke intercom yang pertama, kayak gitu. Jadi sistemnya auto stop ya, bilangnya auto stop atau auto cut gitu. Jadi nggak bisa di play bersamaan dari satu HP ke dua intercom, atau dari satu intercom ke dua HP. Jadi sistemnya ganti-gantian. Voice dial udah pasti sih bisa nelpon. Dan juga intercom ini belum bisa ngangkat telepon dari WhatsApp, cuma bisa ngangkat telepon biasa, itu bisa diklik. Mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba ngangkat telepon dari WhatsApp, bisa ngasih tahu juga, bisa spill gimana caranya. Bisa voice prompt. Oke, jadi kayak misalnya HP lu itu iOS, anggaplah iPhone 15 gitu. Jadi ketika lu pencet si multifunction button itu, dia bakalan ngebuka aplikasi voice prompt yang ada di HP lu. Begitu juga Android juga bisa. Voice prompt tuh yang kayak yang ini loh, yang atau misal lu pencet nih, di iPhone mah inian deh, namanya Siri, namanya Siri. Buat lu pengguna iPhone pasti tahu. Dan buat yang nggak tahu, bisa di googling aja apa itu Siri. Jadi dia itu asistennya si handphone gitu. Jadi dia mirip kayak apa ya? Misal lu nanya apapun di situ ya, sama si HP itu, sama si asisten HP itu ya diberikan masukan apa kayak gitu, atau enggak diarahkan kemana gitu. Usable during recharging. Nah, bisa dipakai saat dicas, coba itu. Biasakan lu ngecas nemploknya ke itu tuh, ke stop kontak kan. Jadi lu bawa ada tuh stop kontak dari rumah. Enggak lah, kan bisa pakai power bank kan. Asalkan ampernya, voltasenya itu sesuai dengan standar, biar nggak ngerusak si device juga gitu. Bluetooth pasti, FM radio tadi gue nyoba bisa juga. Ada beberapa mode memang di dia, ada mode intercom, mode Bluetooth, sama mode FM radio. Cuman yang gue suka sih emang dari noise-nya, ketahan banget noise-nya, bagus. Terus juga dari sisi videonya bagus juga. Ya buat budget 1 jutaan sih ya recommended sih, nggak nyesel. Lu dapet intercom yang bisa dengerin lagu sekaligus bisa nge-capture di jalan. Jadi lu nggak usah beli kayak apa sih namanya, GoPro gitu mungkin ya, atau enggak kayak kamera 360 ya, Insta 360 ya. Balik lagi sih ke kebutuhan lu kayak gimana. Misalnya emang lu butuh ya beli, cuman misalnya emang lu mau yang paket murah meriah, itu bisa
ke device ini. Maxto M3 aja, bukan Indosat ya, M3 aja. Videonya bagus juga. Jadi ada buku panduannya sih sebenarnya yang agak lebar, jadi bisa ngasih tahu fungsi ini apa, fungsinya apa. Jadi waktu itu emang nggak sengaja kebuang sama gue, jadi ya cuma bisa ngeliat ini aja. Karena waktu itu gue pikir gue bisa ngelihat user manualnya itu di website, ternyata pas gue cari di website kagak ada. Untungnya gue udah mempelajari beberapa button-button yang ada di device itu, jadi aman sampai hari ini. Operasinya bisa sampai 1 kilo, standby bluetoothnya sampai 500 jam, bluetooth waktunya 32 jam, recorder standby time 20 jam. Nah, bedain ya bluetooth standby sama bluetooth time. Jadi bluetooth standby itu ketika lu hidup mode bluetooth cuman belum di pairing ke handphone atau ke device lain lah, belum di pairing. Jadi dia ibarat HP mah cuma hidup aja bluetoothnya, cuman nggak pairing kemana-mana. Itu bisa hidup 15 jam. Kalau bluetooth time itu ketika udah pairing gitu dan lu diemin atau lu nyetel lagu mungkin 32 jam bertahan ya. Begitu pula dengan recorder standby dan juga recorder time. Recorder standby itu ketika lu udah ngidupin si recordernya cuman lu nggak nge-record. Nah, ini 20 jam standby-nya. Kalau lu nge-record itu cuman 7 jam. Charging time-nya sekitar 2,5 jam. Charging interface-nya itu pakai micro USB universal yang kayak gitu dah, kayak HP Advan tuh biasanya rata-rata masih pakai micro SD ya, micro KM. Micro USB. Baterainya polimer. Oke, itu power supply-nya 5 volt 1 ampere ya. Jangan pakai yang lebih dari 5 volt karena bisa ngebuat baterainya itu rusak alias overpower gitu. Jadi ngebuat baterainya bunting ya, hamil, blendung gitu. Itu bahaya juga, bisa meledak kayak duk gitu doang sih, enggak yang duar, enggak gitu, duk. Lebih bahaya, bisa merusak juga komponen lain. Dan misal di bawah 5 volt itu dia bakalan kekurangan power alias ngecasnya jadi jadi nggak maksimal akibat kekurangan sumber daya gitu. Jadi kemungkinannya itu lu ngecas bisa lebih lama atau bahkan nggak naik gitu, nggak ngecas. Biasanya kalau lu ngecas HP pakai casan yang bukan originalnya, nah itu biasanya voltasenya di bawah minimal. Jadi dia bakalan turun, bukannya dia nambah, tapi dia malah turun, atau enggak dia stuck di situ-situ aja. Misalnya HP lu mati nih, terus lu colok pakai USB, habis itu lu hidupin HP lu, habis itu lu mainin deh tuh HP lu mainin, cuman dia nggak nambah baterainya, tetep aja 1% terus. Itu artinya voltasenya nggak memadai, jadi kayak gitu. Operating temperaturnya minus 10. Wah, dingin banget ini, sampai 55 derajat. Ini panas banget ini, sumpah panas banget 50 derajat. Karena suhu manusia 32 aja itu udah pengen mati. 32 tuh biasanya kalau suhu ruangan pada jam setengah 11 sampai setengah 12 deh, panasnya kayak gitu. Oke, di sini nggak ada lagi sih, paling cuman kayak gini doang tuh. Udah, sama sertifikat apa sih ya, waranti servis ya, fak. Tuh sisanya bahasa Cina nih tuh. Nang tang pulang kap, mong tang plong kantoy, nang pinai nai mo.
Itu bahasa Thailand anjing. Dah tuh. Nah lagi ya. Oke, segitu aja bisa gue jelasin ke kalian semua. Jadi intinya Maxto M3 ini nggak bisa saat lu terkoneksi dengan si rider, lu buka Google Maps atau buka media lain dan itu dua-duanya bekerja gitu, nggak bisa. Jadi emang harus ada yang dikorbankan. Paling solusinya lu bisa menggunakan WhatsApp atau menggunakan Discord. Di situ bahkan lu bisa nyetel lagu juga, buka Google Map, buka YouTube pun bisa ada suaranya. Suaranya jadi nimpa layer gitu, cuman dia tetap jelas, clarity tetap jelas. Suara yang ini ada, suara yang ini ada gitu. Jadi lu pasti bakal bisa ngebedain suara orang ngomong sama suara media yang lagi lu tonton gitu guys. Oke ya, terima kasih udah nonton video ngejelas ini. Video kuku ya guys ya, nih kuku kelihatan nggak? Aduh, kuku pernah nggak pakai gini sih, tuh jelek banget. Alah. Jadi ya, thank you, bye bye.